أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, akhwat, semoga Allah SWT merahmati antum dan juga antunna semua. Semoga kehadiran kita saat ini diberi kemanfaat, keberkahan oleh Allah SWT, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan setiap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk siang hari ini yang kita bahas ini bab yang baru, yaitu Kitabul Haji, bab tentang masalah haji. Dan ini tentunya ada termasuk di antara rukun Islam. Ini untuk rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk berangkat haji ataupun melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, ataupun minimal sampai saat ini adalah semoga dimudahkan untuk daftar terlebih dahulu. Dimudahkan untuk daftar terlebih dahulu sambil menunggu proses, sambil menunggu panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun toh mungkin sampai puluhan tahun, dan semoga ada perubahan sistem, dan semoga oknum-oknum yang mungkin sebagian di antara mereka telah memperjualbelikan kuota haji, semoga mendapatkan suatu balas setimpal. Sedangkan sebagian di antara asatid yang mungkin terlibat, semoga dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji, bab tentang haji. Untuk haji itu sendiri secara bahasa artinya adalah al-qasdu, artinya menuju ataupun bertujuan, pergi ke Baitullah untuk melaksanakan suatu ibadah. Ini adalah haji secara bahasa. Tentunya hukumnya apa? Hukumnya adalah fardhu ain. Hukum haji itu adalah fardhu ain, berarti wajib atas individu muslim untuk berangkat haji. Apakah berlaku mutlak? Enggak, hanya bagi orang-orang yang mampu saja. Artinya kalau enggak mampu berangkat haji, maka enggak wajib bagi dia untuk berangkat haji. Sedangkan kalau semua syarat telah terpenuhi, maka kewajiban berlaku untuk orang tersebut. Sebagian di antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib atas diri manusia, ada kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan terhadap umat manusia bagi mereka yang mampu. Apa itu? Berangkat haji. Berarti kalau nggak mampu untuk berangkat haji, maka nggak ada kewajiban bagi mereka. Berapa kali? Tentunya adalah hanya sekali seumur hidup. Sehingga sebagian di antara sahabat Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, di saat beliau bertanya tentang, ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sana aw marrah wahidah. Ya Rasulullah, apakah berangkat haji ini hanya berlaku sekali saja, hanya wajib sekali saja, ataukah setiap tahunnya?
Nabi Muhammad SAW beliau menjawab al-marrah wahidah, hanya satu kali saja, hanya satu kali saja. Berarti kalau orang dia pernah berangkat haji sekali seumur hidupnya, maka hanya itu saja yang wajib bagi dia. Sedang untuk yang kedua kali, untuk ketiga kali, maka nggak perlu lagi. Terus hubungannya apa? Apakah hukumnya adalah wajib untuk yang kedua kali? Untuk yang kedua kali tidaklah wajib. Berarti nanti dari sebelumnya wajib menjadi hukumnya adalah sunnah. Bahwa tahu kata Nabi SAW, hukumnya adalah sunnah. Untuk yang haji pembahasannya tentunya adalah berkaitan dengan masalah umroh. Untuk umroh bagaimana? Untuk umroh itu adalah satu paket dengan haji. Terlepas dari masalah ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama, tapi sebagian dan ulama mengatakan bahwa hukum berumroh adalah sebagaimana hukum berhaji. Apa itu wajib hukumnya? Tetapi ada terikat dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh orang. Kalau belum mampu maka belum wajib. Kemudian langsung dibahas beliau di sini untuk subtema itu ada syurutu wujubil haji, syarat wajib haji. Pernah kita sampaikan sebelumnya ada perbedaan antara syarat sah dan juga syarat wajib. Untuk syarat wajib, kalau misalnya semua syarat telah terpenuhi, telah ada dalam diri seorang hamba, maka hamba tersebut telah wajib untuk melaksanakan suatu ibadah. Di saat kita membahas masalah haji, kemudian dibahas ada syarat wajib haji. Maka kalau semua syarat telah ada dalam diri individu muslim, maka haji menjadi wajib bagi orang tersebut. Satu persatu akan dibahas oleh beliau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bil ilmi fid dharain amin. Syurutu wujubil haji sab'atu asya'. Syarat wajib haji ada 7 macam. Ada 7 macam. Yang pertama adalah al-islamu. Yang pertama adalah beragama Islam. Berarti orang kafir, dia itu tidak wajib untuk berhaji. Nggak wajib untuk berhaji. Tetapi apakah nanti di akhirat akan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT? Iya. Dan ini adalah termasuk di antara yang dibahas oleh para ulama. Artinya nggak wajib di sini kalau toh misalnya ada orang kafir, dia nggak wajib untuk berhaji, nggak wajib untuk berhaji. Kalau toh seandainya dia kafir dan belum meluk agama Islam, tetapi dia masa-masakan diri untuk berhaji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima hajinya. Karena kenapa? Karena syarat utama yang berupa keislamannya tidak dia kerjakan. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh. Yang kedua adalah balik. Berarti kalau ada orang dia belum balik, baik karena mungkin faktor usianya belum mencapai 15 tahun, ataupun mungkin yang perempuan dia belum datang bulan ataupun belum haid, ataupun yang laki-laki atau perempuannya dia belum membasah, maka walaupun toh kalau seandainya biaya ada ataupun mungkin syarat yang lain juga terpenuhi, tapi berhubung dia itu belum mencapai level balik, maka nggak wajib bagi dia untuk berhaji karena dia belum mencapai level mukallaf. Kemudian yang ketiga adalah al-aqlu, artinya orangnya berakal. Islam iya, balik iya, berakal juga iya. Artinya kalau seandainya ada orang dia itu Islam, kemudian dia ini balik, cuma dia ini adalah ODGJ, level-level yang tinggi. Walaupun toh dia kaya, mampu, cuma dia ini akalnya nggak beres, ada masalah dalam akalnya, maka nggak wajib bagi dia untuk melaksanakan haji. Berarti orang yang gila ataupun yang lain sebagainya nggak wajib hukumnya untuk berhaji.
Kemudian yang keempat itu adalah al-hurriyah. Hurriyah artinya adalah merdeka. Sehingga kalau ada orang yang hidup di zaman-zaman dahulu, sedangkan dia itu adalah menjadi seorang budak, maka nggak wajib bagi dia untuk berhaji. Karena kenapa? Karena fisiknya dia ataupun waktu dia adalah digunakan untuk berkhidmah, untuk melayani tuan-tuannya, sehingga nggak ada kewajiban bagi dia untuk berhaji. Sedangkan yang kelima adalah al-istita'ah. Istita'ah di sini ini dia adalah mampu. Sebagian di antara ungkapan ataupun sebagian di antara nuskhah adalah wujudu zadi warrahilah wa tahlil tariq wa imkan masir. Poin-poin ini jamaah, ini adalah berkaitan dengan adalah istita'ah. Artinya mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk berangkat haji. Kalau nggak mampu berangkat haji, maka nggak wajib bagi dia untuk berangkat haji. Walaupun syarat-syarat sebelumnya telah terpenuhi, cuma poin ini yang berkaitan dengan istita'ah tidak dimiliki oleh dia. Para ulama di saat mereka membahas masa istita'ah atau mampunya orang ini, ada beberapa poin. Di antaranya apa? Adalah wujuduz zat, adanya bekal ataupun uang saku yang dia miliki. Ada biaya yang dia miliki. Biaya yang dimiliki oleh orang kemudian dipadukan dengan syarat satu wajib yang lain terpenuhi, maka wajib bagi dia untuk berangkat haji. Ada biaya untuk berangkat dan ada biaya untuk balik lagi. Berarti kalau toh misalnya biaya berangkat haji itu adalah ada 40 juta. Orang ini baru punya biaya untuk berangkat saja. Sedangkan kalau nanti di saat ditanya, nanti antum pulangnya bagaimana? Apakah ada biaya? Anda belum ada biaya untuk beli tiket balik lagi. Misalnya nggak ada travel ya. Misalnya nggak ada travel. Maka bagaimana? Maka nggak ada kewajiban bagi dia untuk berangkat haji. Karena kenapa? Karena biaya yang dia miliki baru sebatas berangkatnya, sedangkan untuk pulangnya belum ada biaya, maka belum wajib bagi dia untuk berangkat haji. Termasuk yang dalam kategori istita'ah di sini ini adalah ar-rahilah, kendaraan. Biaya ada, cuma kendaraan nggak ada. Biaya makan ada, cuma kendaraan yang sampai nganter ke tempat berangkat untuk ke tempat hajinya nggak ada. Unta nggak ada, pesawat nggak ada, kapal laut nggak ada, mobil nggak ada. Adanya cuma bisa dengan jalan kaki sampai mungkin berbulan-bulan lamanya, lamanya. Maka orang ini nggak ada kewajiban untuk ke sana karena terlalu beratnya bukan main. Sehingga wujudur rahilah, adanya kendaraan ini menjadi syarat wajib bagi orang tersebut untuk berhaji. Kalau nggak ada kendaraan, maka nggak wajib untuk ke sana. Nabi Muhammad SAW di saat ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah mas-sabil, di saat tadi disampaikan diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ada kata-kata as-sabil di sana. Sebagian dan sahabat mereka nanya, as-sabil itu apa? Nabi Muhammad beliau menjawab, az-zadu war-rahilah, yaitu uang bekal ataupun biaya dan juga kendaraan. Ada sebagian di antara penambahan para ulama dimasukkan dalam kategori al-istita'ah ataupun mampu berangkat haji. Itu ada takhliyat thariq, artinya jalan menuju ke sana itu adalah aman. Ini seperti pembahasan, apakah sudah kita bahas di sini atau belum? Udah dibahas belum dibahas? Ragu-ragu juga ini. Saat bisa membahas satu poin ini seperti sudah disampaikan. Ragu-ragu. Semoga tempat yang lain. Ada takhlid thariq. Apa itu? Jalan menuju ke sana, jalannya adalah jalan yang aman. Artinya kalau misalnya qadarullah ma syafa'al di Mekah ataupun mungkin di Arab Saudi terjadi suatu peperangan, sehingga para jamaah haji
nggak bisa untuk sampai ke sana. Padahal semua syarat telah terpenuhi. Semua syarat telah terpenuhi. Cuma tersiar kabar saat ini Arab Saudi misalnya nggak aman. Karena mungkin penjaraan, karena mungkin perang, karena mungkin begal, karena mungkin wabah, penyakit, ataupun yang lain sebagainya. Berarti jalannya menuju ke arah sana nggak aman. Maka bagi orang ini nggak wajib hukumnya untuk berhaji. Walaupun toh semua syarat terpenuhi, termasuk biaya ada, kendaraan pun ada. Cuma kalau sampai ke sana, kalau mau ke sana, nyawa akan terancam. Maka nggak wajib bagi orang ini untuk berangkat haji. Termasuk adalah wa imkanul masir, memungkinkan melakukan suatu perjalanan ke arah sana. Waktu masih cukup, kemudian biaya ada, kemudian perjalanan juga aman. Maka wajib hukumnya. Tetapi kalau waktu mepet, perjalanan nggak cukup untuk ke arah sana, waktu wukuf di Arafah tinggal 1 ataupun 2 hari lagi. Sedangkan antum masih berada di luar Arab Saudi. Perjalanan cukup jauh dan ribet untuk urusan-urusan yang lainnya, sehingga nggak dimungkinkan untuk sampai ke padang Arafah sana. Maka nggak ada kewajiban untuk berangkat haji dalam kondisi begitu. Kemudian di poin berikutnya, arkanul haji, rukun-rukun haji. Kalau disebut rukun, maka mau nggak mau rukun-rukun tersebut adalah harus dilakukan. Kalau untuk syarat haji atau syarat-syarat pada umumnya dalam suatu ibadah, itu adalah berada di luar ibadahnya. Berada di luar ibadahnya. Sebelumnya mungkin, sebagaimana di saat misalnya kita membahas masa sholat, ada syarat sholat ataupun syarat sholat, sehingga termasuk misalnya di antara syaratnya adalah harus berwudu. Maka adanya proses wudu dijalankan sebelum sholatnya. Kemudian harus menghadap ke arah kiblat. Harus dukhul waktu, masuk waktu sholat. Ini pun sama untuk syarat atau untuk syarat haji berada di luar ibadah haji itu sendiri. Sedangkan untuk rukun itu berada dalam ibadah itu sendiri. Berada dalam ibadah itu sendiri. Kalau bicara masalah sholat, ada rukun yang berupa baca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah berada dalam sholat itu sendiri. Termasuk ada ruku', ada sujud berada dalam sholat. Karena itu adalah suatu rukun. Untuk haji ini pun sama. Untuk hal-hal yang dimasukkan dalam kategori rukun haji, mau nggak mau harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nggak sah hukum hajinya. Hajinya. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, wa arkanul haji, rukun-rukun haji di sini khamsah. Ada 5. Terlepas dari masalah apakah 5, apakah 4, apakah 6. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Di sini oleh beliau disebutkan adalah khamsah. Berarti ada 5. Sebagian di antara nuskhah ataupun salinan dari kitab ini kita dapatkan arba'ah. Berarti ada 4. Kita perhatikan berdasarkan yang ada di sini. Yang pertama adalah al-ihramu ma'niyah. Ihram disertai dengan adanya niat untuk masuk dalam serentetan melaksanakan suatu ibadah haji. Suatu ibadah haji. Berniat untuk haji atau berniat untuk umrah. Labaika hajjan wa umrah, atau labaika umrah, ataupun labaika umrah wa hajjan. Berarti berniat untuk mulai melakukan step demi step melaksanakan suatu ibadah haji. Dan ini untuk berihram disertai dengan niat, ini adalah termasuk rukun, dan ini ijma' dari kalangan para ulama. Karena yang disertai dengan niat ini
tentunya segala ibadah tanpa disertai dengan niat, maka enggak sah hukum ibadahnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal adalah disertai dengan adanya suatu niat. Dari awal berniat terlebih dahulu. Dimulai dari mana? Dimulai dari miqat makaninya. Baik yang haji ataupun yang umrah. Di mana miqat makani? Nanti ada pembahasan tersendiri. Tetapi untuk memulai adanya berniat berihram adalah dimulai dari miqat makaninya. Kalau misalnya jamaah haji terlebih dahulu dia ke Madinah sebelum ke Mekah, maka biasanya akan melewati Zulhulaifah ataupun yang disebut zaman saat ini adalah Abyar Ali atau Bir Ali. Sampai mulai dari sana kemudian diniatkan untuk berhaji ataupun untuk berihram untuk umrah. Dan untuk ihram ini yang disertai dengan niat ini masuk dalam kategori rukun dalam ibadah haji ataupun ibadah umrah. Wasdani, sedangkan yang kedua adalah al-wuquf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Ini adalah satu-satunya rukun yang bedakan antara rukun haji sama rukun umrah yang lainnya. Wukuf di Arafah. Untuk rukun-rukun yang lainnya sama persis antara haji sama umrah. Hanya satu yang bedakan, yaitu al-wuquf di Arafah. Berhenti sejenak di Arafah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wukuf di Arafah. Berhubung itu adalah satu-satunya pembeda antara haji sama umrah, ada sebagian dan riwayat hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Sehingga di sini bagi jamaah haji yang tidak sempat untuk wukuf di Arafah, maka hajinya enggak sah. Enggak sah. Walaupun rukun-rukun yang lain telah dia kerjakan, mulai dari memulai ihram disertai dengan niat, kemudian sa'i dia kerjakan, tawaf dia kerjakan, tahallul dia kerjakan, minus wukuf di Arafah tidak bisa dia kerjakan, maka hajinya enggak sah. Enggak sah. Karena kenapa? Karena wukuf tidak dia kerjakan. Wukuf di Arafah. Mau wukuf di pinggiran Arafah monggo, mau di tengah-tengah Arafah monggo, maka silakan untuk melaksanakan wukuf di area Arafah. Dimulai tentunya adalah mulai dari sejak tergelincirnya matahari ke arah barat. Tergelincir matahari di arah barat. Tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah ataupun yang disebut sebagai hari Arafah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah, dimulai dari sejak tergelincirnya matahari ke arah barat, kemudian berhenti sejenak di sana, kemudian saat matahari sudah mulai terbenam, baru kemudian sudah mulai berjalan ke arah Musdalifah. Baik. Kemudian rukun yang ketiga adalah at-tawafu bil bait. Tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah. Khususnya untuk tawaful ifadah. Tawaful ifadah. Tawaf adalah termasuk rukun dalam haji dan juga rukun dalam umrah. Orang-orang yang berhaji ataupun yang berumrah, maka dia perlu untuk melaksanakan tawaf keliling Ka'bah sebanyak sab'atu asywat, sebanyak 7 kali keliling-kelilingan. Dan ini perlu untuk diusahakan. Sebagian di antara firman Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan wala tawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kalian bertawaf, mereka bertawaf di Baitul Atiq, yaitu Al-Ka'batul Musarrafah. Tentunya di saat dibilang bahwa rukun haji di sini ini adalah di antara adalah tawaf,
Tentunya biasanya nanti tawafnya dikerjakan di 10 ataupun tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Biasanya adalah setelah menyembelih korban, ataupun mungkin setelah dia merempel jumroh, baru kemudian dia tawaf yang disebut sebagai tawaf ifadah. Dan nanti insya Allah di akhir pembahasan bab haji akan kita adakan simulasi, walaupun toh mungkin berapa kali pertemuan untuk membahas masalah haji, karena memang lumayan banyak pembahasannya, tetapi nanti untuk pembahasan yang terakhir kita akan simulasi untuk melaksanakan simulasi ibadah haji, mulai dari ihram sampai nanti tahallul, baik yang tahallul awal ataupun tahallul tsani, atau mungkin nafar awal ataupun nafar tsani. Nanti insyaallah kita simulasikan di pembahasan yang terakhir insyaallah. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat itu adalah wasa'yu baina as-safa wal marwah, yaitu sa'i antara safa dan juga marwah. Yang perlu untuk selalu diingat bahwa setiap kita tawaf, baik tawafnya untuk tawaf haji ataupun tawafnya adalah untuk tawaf umrah, maka pasangannya adalah sa'i. Setelah sholat 2 rakaat setelah tawaf, baru kemudian sa'i bin safa wal marwah, antara safa dan juga marwah. Dimulai dari safa berakhir ke marwah. 1 kali dari safa ke marwah dihitung sekali, kemudian dari marwah ke safa dihitung kedua kali, bolak-balik sampai sebanyak 7 kali, diakhiri di titik yang berada di marwah. Hitungannya adalah 7 kali. Dimulai dari safa, karena memang Nabi Muhammad SAW adalah nabda bima bada Allah. Kita mulai dari apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mulai dengan perkataannya inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan juga marwah adalah termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan safa terlebih dahulu, baru kemudian marwah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW di saat beliau mencontohkan serentetan ibadah haji di saat beliau bersa'i adalah dimulai dari safa terlebih dahulu, bukan dimulai dari marwah, tapi adalah dimulai dari safa terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah al-halqu, arba'atun al-ihramu wa tawafu wa sa'yu wal halqu awit taksi atau taksir, yaitu mencukur rambut, baik sebagian ataupun seluruhnya. Adanya orang yang mencukur, maka itu adalah lebih baik daripada sekedar memotong sebagian di antara rambut. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, nggak berlaku untuk kaum perempuan. Untuk yang laki-laki perlu untuk mencukur pelontos, dan ini adalah sunnahnya. Ini adalah sunnahnya, bukan dipotong sebagian. Karena Nabi Muhammad SAW di saat beliau sehabis bertawaf, kemudian beliau bertahallul, beliau motong rambutnya adalah beliau mencukur rambutnya, bukan sekedar motong rambutnya. Beliau mendoakan Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah mohon engkau ampuni orang-orang yang mencukur rambutnya. Maksudnya adalah mencukur rambutnya pada hari tersebut di saat mereka bertahallul. Kemudian sebagian di antara sahabat yang kebetulan mereka tidak mencukur rambutnya, mereka mengatakan walil muqassirin, mohon engkau doakan pula bagi orang-orang yang sekedar memotong sebagian dan rambutnya. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beliau bolak-balik mendoakan sebanyak 3 kali orang-orang yang mencukur rambutnya. Baru kemudian setelah yang keempat beliau mendoakan walil muqassirin, moga juga diampuni dosa-dosa orang-orang yang memotong rambutnya. Berarti artinya bahwa
orang-orang yang motong rambut, dia mencukur rambutnya lebih afdal daripada yang sekedar memotong sebagian di antara rambut-rambutnya. Kalau bicara masa afdaliyah, tentunya yang afdal adalah mencukur. Untuk sekedar sahnya, maka memotongnya pun adalah hukumnya sah. Hukumnya sah. Ustaz, untuk orang Indonesia kan biasanya mereka itu mengambil sistem haji tamattu. Mengambil sistem haji tamattu, yaitu melaksanakan serentetan ibadah umroh terlebih dahulu. Semua rukun umroh dikerjakan terlebih dahulu. Habis itu kemudian mereka bertahallul. Segala hal yang dilarang di saat mereka berihram, semua larangan mereka jaga. Setelah mereka bertahallul untuk umrohnya, habis itu kemudian mereka melaksanakan hal-hal yang sebelumnya dilarang dalam berihram. Yang sebelumnya dilarang untuk di masa-masa ihram, dilarang untuk motong rambut, mereka menjaganya. Dilarang untuk motong kuku, mereka menjaganya. Dilarang untuk berhubungan suami istri, mereka menjaganya, nggak melaksanakan. Di saat dilarang untuk membunuh hewan-hewan, mereka menjaganya. Di saat dilarang untuk motong-motong pohon-pohonan, mereka berusaha untuk menepatinya. Di saat dilarang untuk nikah atau menikahi, mereka nggak mau menikah di masa-masa ihram atau larang-larang yang lainnya, termasuk nggak boleh untuk memakai parfum. Mereka berusaha untuk menjaganya. Sehabis mereka bertahallul, mereka tentunya hal-hal yang dilarang, mereka langsung mengerjakannya. Karena mereka sudah bertahallul. Di saat tahallul untuk umroh, kan disunahkan pula untuk memotong rambut atau mencukurnya. Sebagian di antara orang, untuk orang Indonesia misalnya saja, adalah kalau misalnya punya pertimbangan, kalau nanti misalnya di saat tahallul ataupun halq, mencukur rambut, di saat masa-masa sehabis melaksanakan umrah, tentunya rambutnya akan habis. Akan habis. Sedangkan mereka masih akan mau untuk tahallul di saat sehabis mereka berhaji. Mereka berhaji. Ini bagaimana? Sebagian di antara ulama menganjurkan untuk memotong saja, sekedar mendekkan, tidak sampai habis. Kalau misalnya sistemnya itu adalah sistem haji tamattu, karena masih nanti mereka akan menghabiskan rambutnya di saat mereka telah tahallul untuk haji tamattu'nya untuk yang kedua kali. Ada sebagian di antara ulama tetap disunnahkan untuk menghabiskan rambutnya. Karena kenapa? Karena dimungkinkan nanti antara tahallul tersebut untuk umrohnya masih ada waktu bagi rambut untuk tumbuh kembali, walaupun toh mungkin nggak panjang, sehingga di saat misalnya nanti mereka sudah waktunya untuk tahallul haji, mereka nyukur kembali. Intinya bahwa di antara afdalnya untuk bertahallul atau untuk nyukur rambut atau al-halqu itu adalah dihabiskan rambutnya, terlepas dari masalah apakah nanti akan tumbuh lagi ataukah akan lambat tumbuhnya, nggak jadi masalah. Kemudian di poin berikutnya, setelah selesai untuk rukun dari rukun haji, dibahas berikutnya oleh beliau. Ini rukun umrohnya nggak ada, warakanul umroh. Ada rukun haji, ada rukun umroh. Tayyib. Nah. Ini langsung dibahas oleh beliau rukun umroh. Tadi sempat kita singgung sebelumnya bahwa semua rukun haji sama rukun umroh itu nggak ada perbedaan kecuali satu saja, yaitu wukuf di Arafah. Berarti mulai dari ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian al-halqu atau mungkin tahallulnya, semuanya sama. Hanya satu bedanya, yaitu masalah
Masalah wukuf di Arafah. Ada sebagian di antara sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wasna' fi umratika kama tasna'u fi hajjika atau fi hajjatika. Kerjakanlah dalam umrahmu apa-apa yang engkau kerjakan dalam hajimu. Di sini maksudnya adalah selain wukuf di Arafah. Maka itu perbedaan antara haji sama umrah. Kemudian di poin berikutnya disebut oleh beliau di bab baru di sini adalah wajibatul haji. Hal-hal yang diwajibkan di saat berhaji, wairul arkan, selain rukun haji. Wajib memang untuk dikerjakan, cuma nggak masuk dalam kategori rukun haji. Bedanya apa? Untuk rukun haji mau nggak mau dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan maka hajinya nggak sah. Untuk yang haji ini harus dikerjakan, tetapi kalau nggak dikerjakan ada denda tersendiri, ada konsekuensi tersendiri. Walaupun toh kalau ditanya apakah hajinya sah atau nggak sah, hukum hajinya sah, cuman saja ada konsekuensi yang harus dikerjakan, mungkin bayar dam ataupun yang lain sebagainya. Kita perhatikan di sini. Wa wajibatul haji, wajib haji, wairul arkani, selain rukun, berarti rukun termasuk yang diwajibkan untuk dikerjakan. Cuma berkaitan dengan sah enggaknya suatu ibadah haji, harus ada rukun-rukun tersebut. Untuk yang haji ini, kalau tengah dikerjakan, maka perlu untuk bayar dam. Di sini disebut oleh beliau bahwa wajibatul haji adalah ada salah satu asya, ada 3 macam. Ada sebagian di antara surah dari kitab ini ada 5 macam. Nanti insyaallah kita singgung. Yang pertama adalah al-ihramu minal miqat. Ihram dari miqat. Miqat apa ini? Baik miqat zamaninya ataupun miqat makani. Miqat itu apa? Adalah waktu ataupun tempat yang perlu untuk diperhatikan bagi orang yang berhaji untuk melaksanakan suatu ibadah hajinya. Kalau dibilang miqat makani, otomatis berkaitan dengan kapan kita, di mana kita diwajibkan untuk memulai ihram kita. Maka jawabannya adalah sejak mulai kita itu menginjakkan kaki kita saat sampai di miqat makani tersebut. Di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau menjadikan sebagian di antara tempat untuk masuk ataupun memulai berniat untuk berihram. Ada pintu-pintu tersendiri yang dilewati oleh para jamaah haji dari berbagai macam penjuru. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau sudah menentukan bahwa miqatnya adalah di tempat fulan. Maka orang-orang yang berada di belakangnya yang melalui jalur tersebut harus mulai ihramnya dari tempat itu. Nabi Muhammad SAW beliau telah menentukannya. Misalnya untuk Dzulhulaifah, ini adalah miqatnya orang-orang yang melalui jalur kota Madinah ataupun yang berada di arah dengan Madinah sana. Dzulhulaifah saat ini dikenal dengan sebutan Abyar Ali ataupun Bir Ali. Terlepas dari masalah apakah afdalnya disebut Dzulhulaifah ataukah disebut sebagai Bir Ali ataupun Abyar Ali. Tentunya yang paling afdal adalah nyebut dengan sebutan Dzulhulaifah, karena itu ada sebutan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk yang Bir Ali ini adalah belakang-belakangan ini, sehingga sebagian dari ulama mereka mengatakan bahwa untuk sebutan Abyar Ali ini adalah muncul dari sebagian di antara orang-orang Syiah. Terlepas dari masa yang masyhur saat ini Bir Ali, tapi adalah yang di situ
adalah tempat kita mulai untuk bermiqat, tempat untuk mulai ihram kita. Dimulai dari tempat tersebut kalau memang kebetulan perjalanan haji kita ataupun perjalanan umrah kita kebetulan melewati Madinah terlebih dahulu, transit di Madinah, menuju di Madinah, landing di Madinah, kemudian di saat mau ke Mekah melewati Abyar Ali ini ataupun Dzulhulaifah ini, maka wajib hukumnya memulai ihram kita dimulai dari Abyar Ali ataupun Bir Ali kalau toh misalnya kita melalui lewat Madinah terlebih dahulu. Wajib hukumnya. Kalau toh misalnya sudah lewat Bir Ali, lewat Dzulhulaifah, kita belum berniat sama sekali untuk berihram, maka wajib hukumnya untuk kembali. Untuk kembali. Seberapapun jauhnya melewatinya, misalnya karena suatu hal Allahu a'lam, misalnya ketua rombongan atau mungkin sopirnya, drivernya lupa, kan bisa saja walaupun toh ini mungkin sangat jarang, tapi dia mungkin kan lupa, satu rombongan penuh lupa, apalagi mungkin sebagian dan terjamaah dia nggak inget atau mungkin belum tahu bahwa area tersebut itu adalah area Abyar Ali, langsung lewat saja tanpa niat untuk berihram haji atau berihram umrah, maka wajib hukumnya untuk balik lagi, untuk balik ke titik miqat makani, kemudian berniat untuk berihram, untuk berihram. Kalau toh nggak mau kembali, maka perlu untuk bayar dam, perlu untuk bayar dam. Kalau nggak berdam, maka dia berdosa. Walaupun toh mungkin dia sah hukum hajinya. Menurut sebagian di antara ulama. Tetapi yang paling afdal adalah kalau toh misalnya kita itu dimungkinkan untuk kembali, silakan untuk kembali. Nggak mau bayar dam, silakan untuk kembali ke titik yang seharusnya kita mulai berihram dari sana, yaitu miqat makani. Di saat kita melewati tadi itu adalah melewati Madinah. Kemudian miqat yang kedua adalah Yalamlam. Ini biasanya adalah untuk daerah-daerah yang melewati daerah Yaman, kemudian saat mau ke Mekah adalah melalui Yalamlam, Yalamlam. Ini kalau orang Indonesia adalah dari jalur ini. Kalau memang dia itu tidak langsung transit ke Madinah, maka mereka mulai meniatkan adalah di saat mereka lurus dengan Yalamlam. Dan biasanya untuk serombongan itu nanti akan diingatkan mungkin oleh pilotnya atau mungkin oleh pramugarinya atau petugas pesawatnya bahwa kita berada di atas dari area daerah Yalamlam, silakan untuk mulai ihramnya. Kemudian ada miqat lagi adalah Qarnul Manazil. Manazil. Untuk daerah-daerah Najd ataupun yang lain sebagainya dimulai dari Qarn Manazil. Ada lagi Zatu Irqin. Ini adalah untuk area-area dari negara Irak ataupun yang lain sebagainya. Intinya bahwa ada miqat makani yang perlu untuk diperhatikan bagi orang-orang yang berhaji ataupun orang-orang yang berumrah. Ada miqat zamani, Syawal, Qa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah waktu-waktu orang dia sudah mulai untuk melaksanakan serentetan ibadah haji. Kalau di luar tersebut maka nggak sah hukum hajinya. Ada orang dia mungkin prioritas kalau musim-musim haji penuhnya bukan main. Ya sudah, akhirnya mau berangkat haji di saat bulan Rajab. Semua ibadah haji dikerjakan di bulan Rajab. Maka nggak sah hukum hajinya. Karena kenapa? Karena dia tidak perhatikan tentang masalah miqat zamaninya. Tadi ini jemaah sekalian adalah tentang wajibatul haji
kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan di saat berhaji selain rukun. Yang pertama tadi ini adalah miqat ataupun ihram dari miqat. Kemudian waramyul jimari salas, yaitu melempar jumrah yang berjumlah 3. Ada jumrah ula, kemudian wusta, kemudian aqabah. Perlu untuk melempar sejumlah kerikil, dilempar ke area yang telah disediakan di sana. Yang termasuk di antara kewajiban dalam ibadah haji. Baik dikerjakan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ataupun yaumul nahri ataupun yaumul qurban ataupun yaumul duha ataupun ayyamut tasyrik, di hari tasyrik tanggal 11, 12 ataupun 13. Wajib hukumnya untuk ikut melempar jumrah yang berjumlah 3. Kemudian yang ketiga itu adalah al-halqu ataupun at-taqsiru. Apa itu? Adalah motong rambut ataupun mencukur rambut. Rahimallahu muhalliqin, sebagian di antara riwayat. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala rahimallahu muhalliqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya di hari tersebut. Tadi yang kita sampaikan bahwa ini doa yang diucapkan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali, walaupun toh sebelumnya saat setelah mengucapkan doa yang pertama rahimallahu muhalliqin, sahabat sebagiannya mereka request agar orang-orang yang memotong sebagian dan rambutnya juga didoakan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau mengulang untuk orang-orang yang mencukur rambutnya, bukan sekedar memotong rambutnya. Baru kemudian yang keempat, Nabi Muhammad beliau mengatakan wal muqassirin. Ya Allah, mohon kau rahmati orang-orang yang juga memotong rambutnya. Sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa yang afdal itu adalah mencukur rambut, bukan motong rambutnya. Ustadz, ini kepala ana bentuknya ini enggak simetris, berinjol kepalanya atau berinjol, berarti kepalanya bentuknya agak aneh. Terlepas dari masalah itu semuanya, maka afdalnya adalah tetap mencukur rambutnya. Sampai pelontos. Dan ini yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Dan tadi kita sampaikan bahwa ini berlaku untuk kaum laki-laki, untuk perempuan enggak. Kata Nabi Muhammad SAW, laisa nisa'i halqun, tidak ada kewajiban atas kaum wanita yaitu menyukur rambut, tetapi alan nisa innamal nisa at-taqsir. Tapi untuk kaum perempuan adalah sekedar motong saja. Sekedar mau motong, enggak diharuskan sebelah berapa. Yang penting ada bagian yang dipendekkan, walaupun toh mungkin cuma bagian ujung rambutnya saja, maka sudah terpenuhi adanya syariat ini. Dan yang perlu untuk diusahakan jamaah, khususnya untuk yang perempuan, untuk yang akhwat, untuk yang ummahat, bahwa rambut itu adalah aurat. Sehingga berhubung di sana banyak orang yang susah untuk dipisahkan antara laki-laki perempuan, maka perlu untuk tetap diusahakan jangan sampai nanti bagian rambutnya ada yang nampak, walaupun toh mungkin di bagian pelipisnya, insya Allah mudah sekedar untuk motong ujung rambutnya. Kemudian dibahas beliau berikutnya adalah sunul haji. Bab tentang sunnah haji. Berarti kalau dibilang sunnah haji, otomatis itu bukan suatu kewajiban, bukan juga berupa suatu rukun dalam ibadah haji. Tapi berhubung itu adalah sunnah Nabi Muhammad, maka perlu untuk diusahakan dikerjakan. Karena itu adalah kesunahan Nabi Muhammad SAW, baik berupa suatu ucapan beliau ataupun yang beliau praktekkan, tetap perlu untuk diusahakan. Keberkahan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berusaha melaksanakan setiap titik sunnah yang beliau ajarkan. Kalau bukan orang-orang Islam yang gigih untuk melaksanakan ajaran Nabi Muhammad, lantas siapa lagi yang mau perhatikan? Sehingga perlu untuk diusahakan, walaupun toh mungkin dibilang secara hukum fikih hukumnya adalah sunnah, tapi perlu untuk diusahakan.
perlu untuk diusahakan. Yang pertama, di sini beliau menyebutkan bahwa wa sunnanul haji sab'un. Sunnah haji ada 7. Yang pertama adalah al-ifrad. Yang pertama adalah haji ifrad. Berarti niat haji disendirikan dari niat umrahnya. Haji dilaksanakan terlebih dahulu, berarti sejak awal dia berniat untuk ihram, kemudian sampai wukuf di Arafah, sampai kemudian dia memotong hewan kurbannya, sampai dia melempar jumrah, sampai kemudian dia bertahallul. Setelah selesai serentetan ibadah haji termasuk tawaf ifadah, baru kemudian memulai untuk berniat ihram untuk umrah. Berniat ihram untuk umrah. Dan ini rata-rata ulama mengatakan bahwa ini ada termasuk di antara kesunahan. Dan ini yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Beliau berhaji adalah dengan sistem ifrad, berarti berhaji terlebih dahulu, setelah selesai baru kemudian beliau melaksanakan ibadah umrahnya. Kalau misalnya ada orang dia itu misalnya kalau seandainya memungkinkan, tapi saat ini beratnya bukan main, apakah dimungkinkan ataukah tidak? Karena tentunya terikat dengan rombongan, kecuali mungkin yang independen satu orang aja, dia nggak ngurus orang lain, nggak diurus pula oleh orang lain, dia berjalan sendiri, bisa dimungkinkan, maka Allah. Kalau nggak mungkin, maka bisa beralih ke haji tamattu. Bisa misalnya dimungkinkan, misalnya dari sejak mulai dia itu berihram untuk hajinya, selesai semuanya, baru kemudian dia ini saat berada di Mekah, kemudian dia keluar dari Mekah. Keluar dari mana? Dari Mekah. Dari Adnal Hil, dari area Mekah yang paling, atau pintu Mekah yang paling dekat. Misalnya di Tan'im, di Hudaybiyah, ataupun Ji'ranah. Keluar dari Mekah, kemudian berniat untuk berumrah. Berarti niat haji sama umrahnya adalah di kesempatan yang lain, tidak dirapel, tidak dibarengkan. Dan ini adalah yang paling afdal. Walaupun toh mungkin hampir mustahil dikerjakan di zaman saat ini, tetapi mungkin bisa saja. Allahu a'lam. Karena kita terikat dengan adanya suatu rombongan, terikat dengan adanya aturan yang ada. Taib. Ini adalah yang paling afdal dan dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Dan ini pula yang paling berat untuk dikerjakan. Karena kenapa? Perhatian jamaah. Kalau misalnya ada orang dia berangkat untuk berihram, untuk berhaji. Misalnya dia berangkat misalnya sampai di Mekahnya itu adalah tanggal 25 Dzulqa'dah. Misalkan saja. Sedangkan atau mungkin sebelum tanggal 25 Dzulqa'dah. Sedangkan puncak haji itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah ataupun hari Arafah. Sejak orang ini dia berniat untuk berihram, segala larangan dalam ihram, hal-hal yang diharamkan di saat dia berihram berlaku untuk orang ini. Termasuk nggak boleh untuk menggunakan parfum, nggak boleh untuk berhubungan suami istri, nggak boleh untuk dinikahi, nggak boleh untuk menikahkan, nggak boleh untuk apa, nggak boleh untuk apa, nggak boleh untuk apa. Semua itu berlaku selama dia itu belum bertahalul untuk haji. Maka dari tanggal 25 Dzulqa'dah tadi itu, kalau seandainya dia datang lebih awal, maka dari tanggal 10 Dzulqa'dah misalkan saja, dia perlu untuk menjaga pantangannya, larangan-larangan di saat berihram sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu pun setelah dia nyembelih korbannya, ataupun mungkin dia setelah tawaf ifadah, atau dia telah tahallul, baru kemudian hal-hal yang dilarang baru boleh untuk dikerjakan. Kalau seandainya dia bersama dan istrinya, beratnya bukan untuk menahan gejolak syahwat-syahwatnya. Apalagi kadang-kadang melihat perempuan-perempuan di saat walaupun tak sengaja dari Irak lah, dari Suriah lah, dari Tajikistan ataupun yang lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang ada gejolak syahwat.
dia nggak bisa untuk melampiaskan secara hal kepada istri-istrinya. Beratnya bukan main. Tapi mama nggak mau dikerjakan karena dia berniat untuk berhaji ifrat. Sehingga di saat ada pantangan yang dia usahakan untuk tidak dia langgar, berarti dia bermujahadah secara berat. Sehingga sebagian besar di antara ulama mengatakan bahwa berhaji ifrat itu berat dan itulah yang afdal. Itu yang afdal. Ini yang disebut sebagai haji ifrat. Berarti haji terlebih dahulu sampai selesai, baru kemudian berihram sampai selesai untuk berumrah. Dan ini ada termasuk min sunnah haji. Kalau dibilang sunnah, kalau misalnya ada orang dia tidak berhaji ifrat, maka nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Terus bagaimana? Ya silakan beralih ke sistem yang kedua, yaitu haji tamattu. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri. Intinya bahwa untuk haji tamattu ini tentunya adalah yang banyak ditempuh oleh orang-orang yang datang dari jemaah haji yang berasal dari Madinah, karena relatif lebih ringan. Ringannya bagaimana? Tadi itu setelah orang-orang itu dia berniat untuk berihram dari miqat, kemudian dia itu selesai untuk misalnya kalau tamattu kan nanti niat untuk ihram umrah terlebih dahulu. Setelah selesai dari niat ihram dari miqatnya, kemudian setelah sampai ke Masjidil Haram, kemudian dia bertawaf, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia bersa'i, kemudian langsung tahallul. Kalau misalnya proses ini yang di jalan di saat dia berihram cuma makan misalnya adalah 1 hari, habis dia bertahallul, habis nyukur atau memotong sebagian dan rambutnya, hal-hal yang dilarang di saat berihram dia sudah bisa mengerjakannya. Pakaian-pakaian sudah bisa dia pakai, bisa beda dengan yang ifrat tadi itu. Dia harus tetap menggunakan pakaian ihramnya dari sejak dia berihram sampai dia selesai melaksanakan serentetan ibadah hajinya. Berarti tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Lamanya bukan main. Untuk yang tamattu, sehabis dia bertahallul sudah boleh untuk menggunakan pakaian yang biasa. Sampai kapan nih? Sampai dia mulai untuk niat ihram lagi untuk berhaji. Untuk berhaji sampai nanti tentunya ini lebih ringan daripada tetap menggunakan pakaian yang ihram. Mau kemana-kemana pakaian ihram dia pakai, mau kamar mandi pun menggunakan pakaian ihram. Ini lumayan berat, sehingga berhubung ada kenyamanan di saat melaksanakan haji tamattu, dan ini tadi yang disampaikan adalah ditempuh oleh rata-rata orang Indonesia, adalah berhubung terlalu nyaman, akhirnya kemudian ada suatu kewajiban untuk bayar dam. Nanti insya Allah bahasan ini akan ada pembahasan tersendiri. Intinya bahwa tadi ini di antara kesunahannya itu adalah ifrat. Kemudian ada ifrat, ada tamattu, ada qiran, berarti dibarengkan. Kemudian kesunahan yang ketiga itu adalah bacaan ataupun membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah bisa dipakai ataupun disunnahkan untuk dibaca secara keras-keras baik kaum laki-lakinya sepanjang perjalanan setelah dia itu berniat untuk berihram. Terlepas dari masalah apakah dia sholat 2 rakaat di saat berihram tersebut atau nggak sholat. Nanti bahasan ini khusus untuk sholat, ada pembahasan tersendiri. Intinya bahwa untuk bacaan talbiyah adalah termasuk disunahkan. Bisa murni talbiyah tadi itu saja, ataupun dicampurkan dengan takbir ataupun bacaan la ilaha illallah. Dan ini pun baik yang khusus untuk talbiyah ataupun yang dicampur dengan takbir ataupun dicampur dengan la ilaha illallah, itu pun adalah pernah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Dan kesunahannya tadi ini adalah baca talbiyah sejak
Tadi itu baca ihram, sejak dia mulai berihram sampai ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sampai kapan? Apakah sampai nanti wukuf di Arafah, ataukah sampai di saat hari haji ataupun di saat hari tanggal 10 Dzulhijjah atau yang lain ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kemudian termasuk di antara sunnah itu adalah tawaful qudum, adalah tawaf yang dikerjakan di saat awal pertama kali ada orang dia datang ke Masjidil Haram. Kesunahannya adalah tawaful qudum, tahiyat masjid yang ada di Masjidil Haram itu bukanlah sholat 2 rakaat, tetapi adalah tawaful qudum, tawaf yang dikerjakan di saat pertama kali dia datang ke Masjidil Haram, melihat Baitullah, langsung dia tawaf sebanyak 7 kali putaran, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia sa'i, kemudian dia bertahalul. Adanya tawaf qudum ini adalah sunnah hukumnya. Beda dengan tawaf ifadah. Apakah ada bedanya? Iya. Untuk tawaf ifadah ini adalah tawaf yang masuk dalam kategori rukun haji. Untuk tawaf qudum ini adalah biasanya dikerjakan orang yang pertama kali, yang di saat dia datang ke Masjidil Haram dia melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali tawafan. Syaratnya dia ini orang harus dalam keadaan berwudu. Syarat-syarat yang dimiliki oleh sholat dimiliki oleh tawaf ini pula, kecuali mungkin hanya saja bahwa untuk sholat nggak boleh bicara, untuk tawaf boleh bicara. Sehingga bentuk ada syarat dari tawaf sebagaimana syarat dari adanya sholat. Hanya saja untuk sholat bisa bicara, sholat nggak boleh untuk bicara, sedangkan untuk tawaf diperbolehkan untuk sambil bicara. Itu perbedaannya. Cuma saja intinya tadi ini adalah tawaf qudum itu dijadikan sebagai suatu ganti. Ini terlepas dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Cuma rata-rata bahwa ada tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram itu adalah tawaful qudum yang pertama kali dikerjakan di saat ada orang dia itu datang ke Baitullah. Kemudian adalah yang keempat termasuk di antara kesunahan itu adalah wal mabitu di Muzdalifah, yaitu nginep di Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah yaitu Lailatul Yaumin Nahri. Kapan itu? Saat tanggal 9 Dzulhijjah. Kan ada rukun berupa wukuf di Arafah. Dimulai dari sejak matahari bergeser ke arah barat sampai sebelum matahari terbenam. Di saat hampir matahari terbenam, para jamaah haji mereka sudah mulai perlu untuk melanjutkan perjalanan ke area Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah walau lahwatan, walaupun toh mungkin cuma sebentar saja, itu adalah suatu kesunahan, sehingga perlu untuk diusahakan. Biasanya alhamdulillah rombongan ibadah haji, rombongan jamaah haji biasanya diarahkan ke arah sana oleh ketua rombongan. Walaupun toh kadang-kadang karena saking banyaknya jamaah haji susah dibedakan apakah ini area masih di Arafah ataukah sudah sampai ke area Muzdalifah. Semoga kita nggak salah, tapi minimal sudah ada mengarahkan untuk terlepas dari apakah benar-benar area Muzdalifah atau enggak. Semoga Allah SWT mengampuninya. Tapi intinya di situ itu adalah hukumnya sunnah melaksanakan mabit di Muzdalifah. Kemudian wa khamisuha, yang kelima ini adalah rakaat tawaf, melaksanakan 2 rakaat tawaf, salat 2 rakaat yang disunnahkan untuk dikerjakan setiap orang itu dia habis tawaf, baik habis tawaf ifadah ataupun habis tawaf ziarah karena faktor mungkin umrah ataupun tawaf qudum, semua disunnahkan. Pokoknya satu paket dengan tawaf itu adalah sholat 2 rakaat
Kemudian habis itu baru kemudian sa'i antara Safa dan juga Marwah. Tawaf 2 rakaat, salat 2 rakaat di sini disunahkan untuk dikerjakan di belakang maqam Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim. Nanti di saat simulasi nanti mungkin ikhwah menyiapkan proyektor sekali nanti tertampilkan gambar-gambarnya ataupun titik-titik atau mungkin area-area mana yang Mina, mana yang Musdalifah, mana yang Arafah, mana yang Hajar Ismail, mana yang Hajar Aswad, mana yang Maqam Ibrahim. Untuk pembahasan kita saat ini adalah untuk Maqam Ibrahim, itu adalah tempat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim di saat Nabi Ibrahim beliau renovasi Ka'bah. Beliau berdiri di atas batu yang mana batunya itu adalah batu yang mudah, batu yang bukan batu yang padat. Sehingga selama renovasi jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam membekas di sana. Sampai kemudian di zaman Nabi Muhammad awal-awal dan pernah disampaikan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa jejak kakinya masih kelihatan. Jejak kakinya. Baru kemudian setelah masa-masa berikutnya berhubung banyak jamaah haji di saat lewat area tersebut kadang-kadang mereka nyentuh batunya. Batu bukan batu yang padat. Sehingga jejak kakinya sudah mulai sangat tipis. Kalau ditanya, "Loh saat ini kok kelihatan dalam banget tuh apa?" Itu bukanlah jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi adalah ada usaha yang dilaksanakan oleh pemerintahan di setiap zamannya untuk mengabadikan, walaupun toh mungkin untuk pas-pas banget sangat susah. Saat ini mungkin terbuat dari perunggu, mungkin terbuat dari bahan-bahan yang lainnya Allah alam. Tetapi untuk jejak aslinya adalah sudah mulai menipis sejak di zaman para sahabat. Ya tadi itu, karena kenapa? Karena setiap orang yang lewat untuk tawaf kadang-kadang tanpa sadar mereka nyentuh area tersebut. Kalau batunya itu adalah mungkin saja batu apung, maka mudah untuk tersentuh kemudian menipis. Beda dengan batu yang mungkin padat yang akan sampai tahan ratusan tahun lamanya. Inti tadi ini bahwa di saat orang dia habis bertawaf, maka disunahkan bertawaf sebanyak 7 kali, disunahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Dan kalian jadikanlah tempat salat di belakang maqam Ibrahim. Maqam artinya adalah tempat berdiri. Nah, dari Nabi Ibrahim AS bukan makam kuburan, tapi adalah tempat berdiri. Nabi Ibrahim AS di saat beliau membangun atau renovasi Ka'bah. Berarti di belakang dari makam tersebut adalah area untuk sholat. Misalnya di sini adalah Ka'bah, kemudian di sini adalah tempat makam tersebut yang zaman saat ini diberikan kurungan, seperti mungkin kurungan sangkar burung. Berarti di belakangnya ini. Di belakang ini baik. Kalau itu adalah dimungkinkan. Untuk zaman-zaman masa-masa haji hampir mustahil, kecuali mungkin kebetulan di saat padatnya bukan main, ada orang mungkin di saat dia keliling yang sudah 7 kali selesainya tepat di belakang. Kalau itu nggak terjadi, maka hampir mustahil masa-masa haji bisa melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau seandainya mungkin, silahkan. Kalau nggak mungkin kan, maka dimanapun area di Masjidil Haram disunahkan untuk sholat 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf baik ifadah ataupun tawaf qudum. Disunah untuk sholat sebanyak 2 rakaat. Ini sudah di akhir ini. Sudah waktu untuk sebentar lagi adzan sholat al-asar. Kita mungkin cukup di sini untuk materinya. Nanti di pertemuan berikutnya masih ada mabit Mina dan juga tawaf wadah. Dan kadang-kadang teori semacam jamaah sekalian mungkin mudah lupa. Berhubung dibahas dan nanti diperlukan di saat kita simulasi tetap kita bacakan, kemudian disarai, dijelaskan secara
tipis-tipis secara singkat, semoga ada gambaran. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah berhaji, insya Allah ilmunya kian menancap. Dan teman-teman yang mungkin belum berhaji, belum berumrah, semoga dimudahkan untuk haji umrah lagi ataupun haji umrah. Dan semoga sudah mulai ada bayangan bagaimana proses untuk melaksanakan ibadah haji.